Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami Tuhan untuk beribadah online Tuhan, Engkau menguduskan dan mengurapi kami Tuhan, para pelayan-Mu yang mengambil bagian multimedia, musik Tuhan, dan terlebih hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Engkau menguduskan kami. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami online ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudara Bapak Ibu Saudara. Mari kita ibadah untuk kita angkat pujian buat kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Saya percaya Tuhan, Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Di atas segalanya, besar kecil, korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, Jesus. Kami percaya Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, dicicip air madu yang manis. Engkau Allah segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Allah sumber kuatku Tuhan. Yeay. Haleluya, Jesus. Hanya Kau milikku di surga.
ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hey! Hanya Kau milikku di surga, ada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Allah sumber kuatku, kami percaya Tuhan Kaulah sumber kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan, lawat kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi kami Tuhan, yang melawat kami Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Jesus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, mengalir dalam. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu banyak. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu mengambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih Tuhan, haleluya. Kami percaya Roh yang kudus penuhi kami Tuhan, haleluya. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, haleluya. Haleluya, oh Jesus, haleluya. Inarararabasi karalalabasi, inaralalabasi andaralalabasi karalala, inaralalabasi andaralalabasi karalala. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami yang membaca, mendengar, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi, kiranya pemberitaan firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-13. Mazmur 30 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan ayat 12 terlebih dahulu, dan ayat-ayat yang berikutnya akan saya baca bersama dengan kita merenungkan firman Tuhan. Mazmur 30 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Sekali lagi, Mazmur 30 ayat yang ke-12. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini, ratapan menjadi tarian. Ratapan menjadi tarian. Bapak Ibu yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia dan tentunya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tak lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan bisa menjadi beban yang berat bagi kita. Pergumulan yang kita hadapi bisa menyusahkan hidup kita. Pergumulan yang sedang kita perjuangkan. Entahkah engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu, entahkah engkau sedang bergumul dengan keluargamu, entahkah engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit yang kau alami. Itu menjadi beban buat kita. Tentunya engkau berdoa kepada Tuhan, engkau sudah memohon kepada Tuhan sekian lama. Waktunya doa yang kita naikkan, bahkan ratapan kita. Saya akan memberikan pengertian apa itu ratapan. Ratapan adalah sebuah ekspresi besar dan rasa duka, seringkali dalam bentuk musik, syair atau lagu. Ratapan juga dapat diekspresikan secara verbal oleh seseorang yang sedang meratap suatu hal yang disesalkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 30 ini ditulis oleh Daud. Dan ini merupakan peristiwa yang dialami oleh Daud. Kita membuka dari kitab 2 Samuel, kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Ini merupakan kisah yang dialami oleh Daud sehingga dia meratap, dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Daud mengalami peristiwa ini dari 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ini peristiwa Daud yang menyombongkan diri. Daud memerintahkan untuk menghitung
orang-orang pilihannya. Dan ini membuat Tuhan menegur dia. Murka Tuhan dialami oleh Daud. Kita perhatikan dari 2 Samuel 24 ayat yang ke-10 berkata demikian. 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat menyesal atas apa yang dia lakukan dan Tuhan menegur Daud. Kita perhatikan di ayat yang ke-12 dari 2 Samuel 24 yang mengatakan demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. Tiga perkara ku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Perhatikan di ayat yang ke-15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat menyesal atas peristiwa yang dia alami. Dia menyampaikan apa yang menjadi penyesalannya kepada Tuhan, dan dia menuliskan di kitab Mazmur yang ke-30. Perikopnya berjudul nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini, ratapan menjadi tarian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Daud menyesal atas apa yang dia lakukan, memang Tuhan menegur Daud. Daud diberikan tiga pilihan, dan dia memilih yang terakhir, bahwa lebih baik dia jatuh di tangan Tuhan daripada dia jatuh di tangan musuh. Dan Tuhan memberikan penyakit sampar kepada dan menimpa bangsa Israel. Dan tentu Daud juga mengalami betapa menderitanya dia, betapa berat pergumulan yang dia hadapi. Makanya Daud meratap kepada Tuhan. Daud meratap kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 dari Mazmur 30 berbunyi demikian, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Ini ucapan permohonan doa yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami pergumulan, mengalami masalah, sakit penyakit. Engkau sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga belum menjawab apa yang engkau doakan, engkau sampaikan kepada Tuhan. Saat ini, pagi hari ini, firman Tuhan mengajar kepada kita, merataplah kepada Tuhan, sampaikan dukamu kepada Tuhan, sampaikan permohonan yang sedang kau kumpulkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ratapan Tuhan ubahkan menjadi tarian. Artinya dari
beban yang kau alami, dari pergumulan yang sedang kau hadapi, beban yang berat, sakit penyakit yang kau alami, Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan sembuhkan, sehingga ratapan yang kau alami dengan doa-doa permohonan yang kau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akhirnya menjawab permohonanmu, sehingga ratapan yang kau alami Tuhan ubahkan menjadi tarian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya membagi ada beberapa pengajaran. Yang pertama, pengajaran yang harus kita mengerti dan kita lakukan agar ratapan yang kita sampaikan kepada Tuhan, agar segala keluh kesah kita, duka yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan itu menjadi tarian. Pengajaran yang pertama yaitu penyataan iman. Penyataan iman. Daud menyatakan imannya kepada Tuhan sehingga Tuhan menyesal atas penyakit yang ditimpahkan kepada umat pilihannya. Bahkan Daud juga mengalami hal itu dan Tuhan menyelamatkan dia. Perhatikan di ayat yang kedua dari Mazmur 30 yang mengatakan demikian, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyatakan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia dan penyelamat. Di dalam pergumulan yang kita hadapi, tatkala kita sedang berdoa kepada Tuhan, tatkala kita sedang menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, kita meratap kepada Tuhan, nyatakanlah imanmu, katakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah penyelamatku. Penyataan iman itu sangat penting, akan membangkitkan kembali iman kita dari dasar yang sangat dalam. Kita bangkitkan kembali sehingga kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyatakan iman kita. Pernyataan iman itu sangat diperlukan. Dan di ayat yang ketiga dan keempat berbunyi demikian dari Mazmur 30. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ayat yang keempat, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyataan iman kita perlu sampaikan kepada Tuhan. Kita sampaikan dengan lidah dan mulut kita penyataan, Tuhan, Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah juru selamatku. Katakan juga kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku yang memberikan kesembuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Penyataan iman itu sangat diperlukan tatkala kita sedang memohonkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika kita sedang meratap kepada Tuhan, ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan, di saat-saat waktu yang engkau putuskan untuk datang kepada Tuhan, nyatakanlah imanmu, nyatakanlah iman Bapak Ibu sidang jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan, Tuhan, Engkau Allahku yang setia, Tuhan, Engkaulah penyelamatku, Tuhan, Engkaulah penolongku, Tuhan, Engkaulah penyembuhku, Tuhan, Engkaulah kota bentengku. Penyataan iman yang seperti ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga akan melihat, akan mendengar penyataan iman kita. Dan Tuhan akan turun tangan menolong kita. Daud melakukan ini. Dia menyatakan imannya kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia.
menolong umat pilihannya, sehingga penyakit sampar itu dilaluhkan dari kehidupan Daud. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-7. Nah, sebelum saya membacakan di ayat yang ke-7, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengenal siapa Tuhannya, dan Tuhan tahu siapa orang yang dia pilih, yaitu Daud. Coba kita perhatikan di ayat yang kelima terlebih dahulu. Sebelum kita sama-sama mendengar di ayat yang ke-7, ayat yang kelima berkata demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi pernyataan iman, Daud menyatakan imannya kepada Tuhan, tetapi Daud tahu persis bahwa teguran Tuhan, murka yang dinyatakan Tuhan di atas dirinya, murka yang dinyatakan, yang diberikan, yang Tuhan nyatakan kepada Daud, itu hanya sebentar. Di ayat yang ke-6 berkata sekali lagi, sebab sesaat saja ia murka. Tahu Bapak Ibu bahwa Daud ini adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan pilih, dan Daud pandai menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan pimpinan kuasa Tuhan Roh Kudus, Daud menuliskan di Mazmur 30 ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pagi hari ini penyataan iman kita bahwa Tuhan itu memang Allah yang murah hati. Sekalipun Tuhan menegur kita dengan teguran yang membuat kita seakan-akan, kok aku ditinggalkan Tuhan ya? Tetapi teguran Tuhan itu murka Tuhan yang dikatakan oleh Daud hanya sesaat, tetapi Tuhan itu Allah yang murah hati. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sedang dalam pergumulan, engkau yang susah hati, engkau yang sedang dirundung karena sakit penyakit yang kau alami, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah yang murah hati. Dia akan menolong Bapak Ibu saudara dan saya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang murah hati. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Di ayat yang ke-7 yang berkata demikian, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, pengajaran yang kedua adalah kita perlu menyampaikan permohonan doa. Bagian yang pertama tadi adalah penyataan iman. Nah, bagian yang kedua, pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan kita dengar pagi hari ini adalah permohonan doa. Kita perlu menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau sedang dalam pergumulan, janganlah engkau segan-segan atau engkau menahan diri untuk enggak berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat senang dan Tuhan siap menerima kita kalau kita menyampaikan permohonan doa kita. Tuhan itu Allah yang penolong. Itu yang Daud sudah rasakan. Dan Daud menyatakan pertolongan Tuhan. Kita perhatikan dari pembacaan kita di ayat yang ke-9 dari Mazmur 30 yang berkata demikian, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Daud menyampaikan permohonan doanya, dan kita bisa belajar bahwa
ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu-waktu dalam kehidupan kita dapat menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-11 dari Mazmur 30 yang berkata demikian, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita sedang dalam pergumulan, ada proses yang harus kita lalui dari hari ke hari, berganti minggu, berganti bulan, bahkan berganti tahun. Engkau sudah menyampaikan permohonan doamu kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah berdoa kepadamu, tetapi kok aku belum mendapatkan jawaban daripada Engkau ya Tuhan. Engkau berpikir, wah Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan tidak mendengarkan permohonanku. Kita belajar pagi hari ini dari Raja Daud. Tuhan yang Daud sembah telah menyelamatkan hidupnya, telah melepaskan dari teguran murka Tuhan. Murka Tuhan itu hanya sesaat, tetapi kemurahan Tuhan itu seumur hidup kita. Dan Tuhan menolong Daud, menyatakan kuasanya atas Daud. Di ayat yang ke-11, ekspresi dari permohonan doa Daud. Daud menyampaikan kepada Tuhan, dengarlah Tuhan, dengarlah Tuhan. Ini merupakan bentuk ekspresi bahwa memang sungguh-sungguh Daud memerlukan pertolongan Tuhan. Sampai Daud menuliskan, dengarlah Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar, Bapak Ibu sidang jemaat? Oh, Tuhan pasti mendengar. Tapi dari dasar hati yang terdalam, Daud menyampaikan permohonan doa, mengatakan, dengarlah Tuhan. Dalam pergumulan yang kita alami, pergumulan Bapak Ibu Saudara, kalau pergumulan hidupmu begitu berat, engkau merasa ditinggalkan Tuhan, engkau merasa, oh aku ditegur oleh Tuhan, ada waktunya pagi hari ini. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Katakan, dengarlah Tuhan doaku, dengarlah permohonanku. Daud melakukan itu. Dan tidak hanya itu, Daud juga mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Nah, saya dapat membayangkan bahwa ketika Daud menyampaikan permohonan doanya, tentu Daud sedang berlutut kepada Tuhan. Dia mengenakan kain sebagai tanda perkabungan begitu karena dia sangat menyesal. Dan dia menyampaikan permohonan. Dengarlah Tuhan doaku, kasihanilah aku ya Tuhan. Dan jadilah penolongku. Ini ekspresi, ini ungkapan dari hati yang terdalam Daud untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan tentu kita Bapak Ibu sedang jemaat, kita dapat menyampaikan hal yang sama pagi hari ini. Kalau engkau sedang bergumul, kalau engkau sedang menghadapi persoalan, tantangan yang sangat berat, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Kalau kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan dengarlah doaku Tuhan, Tuhan kasihanilah aku dan jadilah penolongku. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan yang kita sembah, pasti mendengar dari surga dan menjawab permohonan doa Bapak Ibu sidang jemaat. Haleluya. Mari kita lanjutkan pengajaran yang terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita perhatikan di ayat yang ke-12 dan 13 dari Mazmur 30 yang mengatakan demikian.
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ayat 13, ayat yang terakhir dari Mazmur 30. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Wow. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, betapa bahagianya Raja Daud ketika dia telah ditolong oleh Tuhan, ketika teguran Tuhan, murka Tuhan yang dia alami, Tuhan menyesal atas murka yang dinyatakan dan diberikan kepada Daud, dan Tuhan memulihkan. Saya yakin bahwa Daud juga mengalami penyakit yang Tuhan timbahkan kepada bangsa Israel, dan Daud juga sedang bergumul dengan penyakit itu. Tuhan telah menolong Daud, Tuhan telah menyembuhkan Daud. Jadi ekspresi dari Raja Daud itu yang tadinya berupa ratapan, telah Tuhan ubahkan menjadi tarian. Wow. Berbahagialah kita, bersukacitalah kita kalau kita punya Tuhan yang menjadi penolong kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menolong saya, sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Seberapa berat pergumulan Bapak Ibu sidang jemaat, sakit penyakit yang kau alami, engkau sudah lama berdoa kepada Tuhan, ketika engkau meratap, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan menolongmu, akan menyembuhkan engkau, sehingga engkau akan merasakan, engkau akan mengalami yang namanya ratapan itu menjadi tarian. Ada sebuah lagu, dan lagu ini adalah lagu dari ayat yang tadi saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua, ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ubah ratapan jadi tarian. Haleluya. Kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Wow, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah mengubah ratapan kita, segala permohonan doa kita Tuhan sudah jawab, dan Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Ratapan itu Tuhan ubahkan menjadi tarian. Kita akan memuji Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan yang murah hati, Tuhan yang menolong Bapak Ibu Saudara dan saya.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menolong Daud, Tuhan yang menegur Daud, tetapi murka yang Tuhan nyatakan kepada Daud itu hanya sesaat, dan Engkau Tuhan yang murah hati sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar buat kami, bahwa Engkau sangat suka mendengar pernyataan iman kami. Engkau sangat senang mendengar permohonan doa kami. Ya Tuhan, dan Engkau juga berkenan bahwa apa yang kami sampaikan, pengucapan syukur kami, Engkau akan menerima. Tuhan, pengucapan syukur yang disampaikan oleh Daud sebagai ekspresi bahwa Tuhan telah mengubahkan ratapan menjadi tarian. Itu pengajaran yang boleh kami lakukan, bahwa pengucapan syukur sebagai pengajaran yang ketiga dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau Tuhan kami yang bermurah hati, Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami akan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami sampaikan, kami dengar. Kami sampaikan ucapan syukur permohonan kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang berjuang sampai di hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami, berikan hikmat kepada pimpinan negara kami, kepada kepala negara kami Bapak Presiden Jokowi, kepada Wakil Presiden, kepala wakil rakyat, khususnya kepada Menteri Perekonomian. Kiranya ekonomi kami, Tuhan berikan hikmat dan negara kami boleh dipulihkan ekonominya dan boleh bertumbuh, tidak sampai mengalami masalah di perekonomian sehingga terjadi hal-hal yang membuat negara kami mengalami kemunduran. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pandemi yang sedang terjadi di negara kami. Tuhan memberikan hikmat
kepada setiap tenaga medis, kepada aparat keamanan, kepada setiap pimpinan-pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah yang sedang berjuang untuk menangani pandemi yang sedang terjadi di negara kami. Tuhan, dengarlah doa kami, kasihanilah bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, dan jadilah penolong bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang setia, Juru Selamat kami, Tuhan yang menolong kami, adalah Tuhan yang murah hati. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kekuatan-Mu Tuhan, di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Kiranya pandemi yang sedang terjadi ini, kami dimampukan untuk kami bertahan, kami dimampukan untuk kami menghadapi, dan semakin banyak mereka yang ditolong oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk gembala sidang kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang, kami berdoa untuk para pejabat gereja, kami berdoa untuk para aktivis pelayan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati rumah tangga, pekerjaan, sekolah mereka. Kami juga memberkati masyarakat di sekitar gereja. Tuhan, di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Jadikan gerejamu di tempat ini menjadi kesaksian yang mampu memberitakan kabar baik, yang mampu menyatakan imannya, sehingga mereka yang mendengar, baik mereka yang sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka yang rindu mengenal Tuhan dan diselamatkan, mendengar dan mereka rindu datang berbakti bersama-sama dengan kami. Sekalipun saat ini kami beribadah melalui online, biarlah mereka tergerak hatinya untuk bersama-sama mendengar kabar baik, kabar sukacita mengenai Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami, yang telah menolong kami, yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap rekan-rekan kami yang terlibat dalam ibadah online melalui recording. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online, baik di rumah ataupun sedang dalam perjalanan, baik melalui alat komunikasi mereka, melalui HP, melalui laptop, atau disiarkan dengan televisi di rumah mereka. Dimanapun mereka berada, di ruang tamu, di kamar, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang telah menebus kami. Engkau yang mati di kayu salib, darah-Mu tercurah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari antara orang mati naik ke surga dan menyediakan tempat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pekerjaanmu, memberkati sekolahmu, memberkati rumah tanggamu. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Diluputkan kiranya dari segala niat-niat orang jahat, roh-roh sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sukacita berlimpah di dalam kehidupanmu, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.